Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Husni Iban dengan NIM 21326100079 dari program studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Prosedur Rekrutmen Karyawan di PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Gedangan Sidoarjo. Agenda dalam presentasi ini, yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, jadwal pelaksanaan penelitian, yang kelima, daftar pustaka. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah pada perusahaan pasti sudah sering melakukan rekrutmen karyawan. Menurut Marwansyah, dalam Rusito 2018 mengatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menarik pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sedangkan menurut Handoko, dalam Suparni 2017 mengatakan bahwa penarikan atau rekrutmen merupakan proses pencarian dan pemikatan calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk menarik karyawan baru sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Pada kegiatan rekrutmen sendiri, ada divisi-divisi yang menjadi pengurus kegiatan tersebut, yaitu divisi HRD atau Human Resource Development dan GA atau General Affairs. Alasan diadakan kegiatan rekrutmen di suatu perusahaan adalah kurangnya karyawan pada suatu divisi yang dikarenakan habis kontrak, pensiun yang telah ditentukan, promosi atau pemindahan jabatan, dan keluarnya karyawan tersebut. Tujuan utama suatu perusahaan atau organisasi melaksanakan rekrutmen adalah untuk menemukan dan menentukan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan sehingga nantinya mampu memberikan perubahan bagi perusahaan. Karena karyawan yang bermutu juga akan menambah mutu perusahaan atau dengan kata lain dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Gedangan Sidoarjo, kegiatan rekrutmen dilakukan oleh divisi HR atau Human Resource dan dibantu oleh kepala departemen yang sedang membutuhkan karyawan baru. Rekrutmen adalah kegiatan yang menjadi salah satu tugas utama HR di suatu perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu ketika perusahaan benar-benar dalam kondisi kekurangan karyawan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan rekrutmen di PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Gedangan Sidoarjo. Batasan masalah dalam penelitian ini agar pembahasan lebih jelas dan tidak meluas dari judul yang dibuat, maka batasan masalah yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah proses pelaksanaan rekrutmen karyawan di PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Gedangan Sidoarjo periode 2023 sampai 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan rekrutmen karyawan yang digunakan di PT Java Confit Indonesia Tbk Unit Gedangan Sidoarjo. Tinjauan pustaka. Manajemen sumber daya manusia menurut Edi Sutrisno 2016 adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan SDM untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun organisasi. Selain itu, menurut Bintoro dan Daryanto, tahun 2017 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia yang disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dengan peranan sumber daya dalam kurun tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Selanjutnya, pengertian dari prosedur. Menurut Rifka tahun 2017 menyatakan bahwa prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu. Sedangkan menurut Rasto tahun 2015 menyatakan bahwa suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. Dari kedua pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah langkah-langkah atau kegiatan yang terencana
untuk menangani pekerjaan yang berulang dan ditetapkan yang harus berlaku untuk mencapai hasil tertentu. Pengertian dari rekrutmen. Menurut Raymond dan kawan-kawan, rekrutmen SDM dapat didefinisikan sebagai praktik atau aktivitas apapun yang dijalankan oleh organisasi untuk mengidentifikasikan dan menarik karyawan potensial. Sedangkan menurut Hasibuan dalam Hermat Din tahun 2017 berpendapat bahwa rekrutmen adalah usaha mencari dan menarik tenaga kerja agar melamar lowongan kerja yang ada pada suatu perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari rekrutmen adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam mendapatkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria dan berpotensial untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan dari rekrutmen menurut Kashmir tahun 2017 dalam pelaksanaan rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal bagi calon pelamar. Dan yang terakhir adalah untuk kebutuhan seleksi. Selanjutnya, proses dari rekrutmen. Menurut Endang dan kawan-kawan tahun 2017, proses rekrutmen adalah proses penarikan sejumlah karyawan yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai atau karyawan perusahaan. Menurut Sri Lastri, terdapat hal penting yang harus mendapat perhatian dalam proses rekrutmen, yaitu perencanaan rekrutmen, strategi rekrutmen, sumber-sumber rekrutmen, penyaringan, kumpulan pelamar. Sedangkan menurut Iskarim tahun 2017, proses pelaksanaan rekrutmen biasanya terdiri dari beberapa langkah atau tahapan, yaitu yang pertama mengidentifikasi jabatan yang kosong, yang kedua mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan, yang ketiga menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari, yang keempat memilih metode rekrutmen yang tepat, yang kelima pemanggilan kandidat yang memenuhi persyaratan. Sumber dan metode rekrutmen. Sumber dan metode utama dalam rekrutmen menurut Han dalam Suryadana tahun 2015, yaitu sumber internal rekrutmen yang berasal dari dalam perusahaan berupa promosi, transfer, rotasi pekerjaan. Metode internal dapat dilakukan dengan cara job posting, persediaan atau daftar keterampilan, dan rekomendasi dari karyawan yang sudah ada di perusahaan. Yang kedua, sumber eksternal. Rekrutmen yang berasal dari luar perusahaan. Metode eksternal dapat dilakukan dengan cara walk-in application, iklan, agen-agen penempatan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi-organisasi keahlian atau profesi, perguruan tinggi, open house, dan konsultan manajemen. Kendala dalam kegiatan rekrutmen. Pada saat melakukan kegiatan rekrutmen, pasti mengalami kendala yang dapat menghambat kegiatan rekrutmen yang akan atau sedang dilakukan. Agar proses rekrutmen berhasil, maka perusahaan perlu menyadari berbagai kendala yang bersumber dari organisasi, pelaksanaan rekrutmen, dan lingkungan eksternal. Menurut Sri Larasati tahun 2018, beberapa kendala yang dihadapi saat melakukan kegiatan rekrutmen adalah satu, faktor-faktor organisasional, yang dimana di dalamnya ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kepentingan para anggota organisasi, yang kedua, kemampuan perusahaan, yang ketiga, keharusan menaati peraturan, yang terakhir, penyeimbangan lokasi. Kendala nomor 2, kebiasaan pencari tenaga kerja yang harus mampu bertindak dan berpikir. Kendala yang ketiga, kondisi eksternal, yang meliputi 1, tingkat pengangguran, 2, kedudukan perusahaan, 3, langkah atau tidaknya keahlian, 4, proyeksi angkatan kerja, 5, peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan, 6, praktik penarikan, 7, tuntutan tugas yang telah akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Yang selanjutnya adalah kriteria keberhasilan rekrutmen. Menurut Marwan Syah tahun 2016 menyatakan bahwa kriteria keberhasilan proses rekrutmen terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama ada jumlah pelamar. Semakin banyak orang yang memberi tanggapan dengan mengirimkan lamaran atau lowongan yang ditawarkan, semakin berat pula rekrutmen yang dilakukan. Nomor 2, jumlah panggilan atau penawaran. Jumlah lamaran yang sangat banyak menjadi tidak ada artinya bila sebagian besar diantaranya adalah lamaran yang tidak memenuhi syarat. Yang nomor 3 adalah jumlah diterima. Bila dari seluruh pelamar yang dipanggil ternyata hanya sedikit sekali pelamar yang lulus atau diterima, keberhasilan rekrutmen patut diragukan. Yang nomor 4, jumlah penempatan yang berhasil. Ukuran keberhasilan rekrutmen yang terakhir adalah kinerja karyawan baru. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
tidak menggunakan data berupa angka, melainkan data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat yang dideskripsikan oleh peneliti. Menurut Molong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Yang selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di PT Java Komplit Indonesia Tbk Unit Gedangan Sidoarjo. Subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkut paut dengan pengadaan karyawan seperti HRD dan GA perusahaan. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer yang berupa wawancara dan observasi, yang kemudian data sekunder seperti dokumen, gambaran umum perusahaan, dan dokumen lainnya yang bersangkut pautan dengan prosedur pelaksanaan rekrutmen. Metode pengumpulan data penelitian. Ada beberapa metode yang akan digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah metode pengamatan atau observasi. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Yang ketiga adalah metode dokumentasi. Metode analisis data. Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Jadwal pelaksanaan penelitian. Jadwal pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober hingga bulan Maret tahun 2024. Pada bulan Oktober, peneliti melaksanakan seleksi dan pengumuman judul proposal laporan akhir. Pada bulan November, dimulainya penyusunan proposal tugas akhir hingga bulan Desember. Dan pada bulan Januari, peneliti mendaftarkan diri di seminar proposal. Dan pada bulan Januari juga pelaksanaan seminar proposal hingga bulan Februari. Pada akhir bulan Februari, peneliti melakukan pengumpulan data ke perusahaan hingga bulan Maret. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.